Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Senis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan sikat habis soal termokimia. Selanjutnya adalah soal nomor 11 ya. Jika reaksi pembentukan air menghasilkan energi sebesar I kJ per mol. Persamaan reaksi termokimia yang benar adalah A. H2 gas plus setengah O2 gas tanda panah menjadi H2O gas, delta H-nya min X kJ. B. H2 gas plus setengah O2 gas, tanda panah menjadi H2O gas, ya, delta H-nya plus X kJ. Yang C. 2H2 gas plus O2 gas, tanda panah 2H2 gas, ya, delta H-nya min X kJ. Kemudian D. 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O gas, delta H-nya plus X kJ. Dan yang E. H2O gas, tanda panah menjadi H2 gas plus setengah O2 gas, delta H-nya plus E kJ. Oke ya, kita buat dulu reaksi pembentukan air ya. Di sini airnya wujudnya gas ya. Oke, kita buat dulu pembentukan. Berarti yang dibentuk sebelah kanan ya. Di sininya H2O gas. Unsurnya apa aja ya? Unsurnya otomatis ada H ya plus O. Nah, H di alam ya bentuknya H2 gas. Kemudian O di alam juga bentuknya O2 gas. Selanjutnya ya, yang namanya pembentukan berarti yang dibentuk harus 1 mol ya, harus 1 mol. Kita satarain ya, hanya 2, O-nya 1, berarti sini setengah. Ini adalah persamaan pembentukannya. Kemudian di sini ada istilah menghasilkan ya. Berarti menghasilkan ya, delta H-nya ini ya, delta H-nya ini bernilai negatif ya, bernilai negatif. Berarti sama aja di sini delta H-nya sama dengan min ya. Ini X kJ, min X kJ. Jadi jawaban yang benar mana ya? Jawaban yang benar adalah kita cari ya, H2 plus setengah O2 gas menjadi H2O, delta H-nya min A. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi untuk soal nomor 11 jawaban yang tepat adalah option A. Selanjutnya soal nomor 12 ya. Perubahan entalpi yang terjadi jika air terbentuk dari unsur-unsurnya diberikan dengan persamaan ya. Ini ada 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O liquid ya. Delta H-nya min 57 kJ ya. Di sini ada pembentukan 2 mol H2O liquid ya. Dapat dikatakan bahwa yang A, kalor pembentukan air adalah min 572 kJ per mol ya. Min ini nggak ada ininya ya, kJ per mol. Kemudian B, dalam pembentukan 1 mol air diperlukan kalor 286 kJ. Yang C, dalam pembakaran 1 mol hidrogen 572 kJ kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Yang D, kalor pembentukan 2 mol air min 286 kJ ya. E, pada reaksi pembentukan 2 mol air, kalor sebanyak 572 kJ mengalir dari sistem ke lingkungan. Oke ya, kita cek satu-satu dari option yang A. Kalor pembentukan air min 572 kJ. Di sini adalah pembentukan 2 mol air ya. Berarti kalau kalor pembentukan air berarti untuk satu mol air ya. Di sini 2 mol air. Jadi option ini adalah salah ya. Kalor pembentukan air harusnya apa? Min 572 dibagi 2. Ini baru kalor pembentukan airnya sebesar segitu. B, dalam pembentukan 1 mol air diperlukan kalor 286 kJ. Di sini ya. Salahnya kata-kata di sini ya. Jadi 572 ya, kalau 572 dibagi 2 itu ketemunya 286 ya, ketemunya 286. Nah di sini kalau ininya dihasilkan ya, atau dibebaskan atau intinya yang arahnya keluar ya, ini akan benar ya. Jadi salahnya apa? Karena kata-kata diperlukan, harusnya dihasilkan atau menghasilkan atau dibebaskan ya. Jadi harusnya itu. Kemudian yang C, dalam pembakaran 1 mol hidrogen 572 kJ kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Ini di sini hidrogennya ada 2 mol ya, di sini kalimatnya 1 mol. Jadi salahnya di sini ya.
Kemudian yang D, kalor pembentukan 2 mol air sekian. Nah, ini ya. Jadi kalau 2 mol air sekian ya, harusnya kalau mau 2 mol air harusnya min 572. Yang E, pada reaksi pembentukan 2 mol air ya, pada reaksi pembentukan 2 mol air, kalor sebanyak 572 kJ mengalir dari sistem ke lingkungan ya. Ini dari sistem ke lingkungan, ini adalah apa namanya? Reaksinya eksoterm ya. Eksoterm ya. Atau delta H-nya itu nilainya negatif ya. Jadi apa? Untuk soal nomor 12 ini ya, jawaban yang benar adalah apa? Adalah yang E ya. Jadi pada reaksi pembentukan 2 mol air kalau sebanyak 572 kJ mengalir dari sistem ke lingkungan. Oke, selanjutnya nomor 13. Pernyataan yang benar untuk reaksi 2CO gas plus O2 gas menjadi 2CO2 gas delta H sama dengan X kJ adalah yang A, kalor pembentukan CO sama dengan 2I kJ per mol ya, sama aja min 1 sama aja dengan per mol. B, kalor penguraian CO sama dengan X kJ per mol ya. Kemudian C, kalor pembakaran CO sama dengan 2I kJ per mol ya. D, kalor pembakaran CO sama dengan 0,5I kJ per mol. E, kalor pembentukan CO2 sama dengan 2I kJ per mol ya. Oke, di sini adalah reaksi apa ya, kita perhatikan. Ada CO, dia suatu senyawa ya, plus O2 menjadi 2CO2 ya. Nah, di sini bisa kita anggap dengan apa? Karena di sini ada CO ya, dia suatu senyawa, berarti reaksinya apa? Reaksi pembakaran ya. Jadi termasuk reaksi pembakaran ya. Nah, di sini pembakaran berapa mol ya? Nah, ini nggak usah aja ya, biar nggak bingung. Di sini intinya reaksi pembakaran. Kenapa reaksi pembakaran? Karena di sini plus O2 ya. Nah, pembakarannya berapa mol CO? Pembakarannya 2 mol CO ya. Yang 2 mol itu nilainya X ya. Berarti kalau pembakaran 1 mol CO ya, nilainya adalah 0,5X ya. Jadi nilainya 0,5X. Maka apa jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 13 ini apa? Kalor pembakaran CO sebesar 0,5X ya, kilojoule per mol. Ya, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah option D ya. Jawabannya option D, kalor pembakaran CO sebesar 0,5X kilojoule per mol. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Jika diketahui H2 gas plus PR2 gas menjadi 2HBr gas, delta H-nya minus 72 kJ per mol. Maka untuk dapat menguraikan 11,2 desimeter kubik ya pada STP, gas HBr menjadi H2 dan PR2 diperlukan kalor sebanyak ya. Yang A 9 kJ, B 18 kJ, C 36 kJ, D 72 kJ, dan E 144 kJ. Nah, di sini menguraikan gas HBr. Kita membuat reaksi dulu, reaksi penguraian HBr ya. Jadi penguraian gas HBr, HBr gas ya menjadi ya H yang sama Br. Kemudian ya H di alam bentuknya apa? H2 gas. Dan Br di alam juga bentuknya Br2 gas. Di sini patokannya adalah penguraian ya, yang diuraikan. Jadi patokannya penguraian berarti yang diuraikan. Di sini harus 1 mol. Karena harus 1 mol, hanya 1, ini ada 2 berarti kali setengah. PR-nya 1, ini ada 2 kali setengah. Nah, jadi reaksi seperti itu. Oke, untuk reaksi ini ya, kalau ini kan HBr-nya sebelah kanan, ya kalau ini sebelah kiri. Berarti tahapannya reaksi ini kita balik dulu ya, reaksi kita balik ya. Intinya kita akan mencari reaksi seperti ini ya. Nah, reaksi ini kita balik. Kalau reaksinya kita balik menjadi 2HBr ya, 2HBr gas tanda panah menjadi H2 gas ya plus Br2 gas ya. Delta H-nya ya
Karena reaksi ini dibalik, delta H-nya juga berubah tanda. Ya, delta H-nya sini plus 72 kJ. Kemudian di sini HBr-nya harus 1, ya 1 mol. Berarti apa? Di sini bagi 2 semua, ya bagi 2 semua, sama aja ini hilang ya, dibagi 2 hilang, bagi 2 sini setengah, bagi 2 berarti ini juga setengah, bagi 2 ya, yang apa 72 ini menjadi 36. Jadi reaksi penguraiannya ya yang ini nilainya berapa? Sebesar 36 kJ. Kemudian selanjutnya di sini mintanya 11,2 desimeter pangkat 3 ya pada keadaan STP ya. Jadi ini penguraian untuk 1 mol. Mintanya berapa mol ya? Oke. Mencari mol pada STP N sama dengan P per 22,4 ya, sama dengan 11,2 per 22,4 ya, sama dengan 0,5. Jadi delta H-nya berapa ya? Nilai delta H-nya ya, delta H-nya sama aja 0,5 dikali 36 ya. 0,5 ini kali 36 ketemu 18 ya. Jadi apa? Jawabannya pas ya adalah option B ya. Jadi untuk soal nomor 14 jawabannya sebesar 18 kJ. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 15 ya. Pada reaksi pembentukan berikut ya, C solid plus 2H2 gas plus setengah O2 gas, tanda panah menjadi CH3OH liquid, delta HF0 nya sama dengan minus 348 kJ. Perubahan entalpi pada penguraian 16 gram CH3OH dengan MR 32 adalah yang A minus 142 kJ, B minus 174 kJ, C positif ya atau plus 174 kJ, D plus 142 kJ, dan yang E minus 568 kJ. Oke, reaksi ini adalah reaksi pembentukan CH3OH. Kalau mintanya penguraian ya, mintanya penguraian, berarti apa? Reaksi ini kita tinggal balik aja ya. Kita balik aja. Berarti gimana? CH3 ya, CH3OH ininya liquid, tanda panah mulai dari sini kita balik aja. C solid ya plus 2H2 gas plus setengah O2 gas ya, delta H-nya ya. Nanti berarti apa? Pembentukan. Kalau ini penguraian ya delta HD 0 gitu ya. Itu sama dengan plus 348 kJ. Nah, jadi penguraiannya nilai segitu. Ini penguraian berapa? Penguraian 1 mol ya. 1 mol CH3OH ya. Penguraian 1 mol CH3OH. Sekarang mintanya berapa mol ya? Di sini ada gram ya. Ada ml ya. Nah, berarti apa? Kita cari molnya. N sama dengan massa per ml. Masanya 16, mr-nya 32. Ya, ketemu 0,5. Berarti delta H-nya sama dengan 0,5 dikali 348. Ya, ketemu berapa? Plus 174 kJ. Jadi apa? Untuk 1 mol nilainya 348 kJ. Kalau setengah mol nilainya 174 kJ. Jadi jawabannya ya untuk soal nomor 15 jawabannya adalah apa? Option yang C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 16. Diketahui H2 gas plus setengah O2 gas menjadi H2O liquid ya. Delta H-nya minus 286 kJ per mol. Kemudian H2 gas plus setengah O2 gas, delta-nya menjadi apa? H2O gas, delta H-nya minus 242 kJ per mol. Penguapan 5,4 gram air ya, ARH sama dengan 1, O sama dengan 16 dari tubuh kita berlangsung melalui ya A. Penyerapan 44,0 kJ, B. Pembebasan 44,0 kJ, C. Penyerapan 13,2 kJ, D. Pembebasan 13,2 kJ, dan E. Penyerapan 528,0 kJ. Ya, oke. Yang namanya penguapan, ya, yang namanya penguapan air
Itu berarti gimana? Dari H2O ya, H2O liquid menjadi H2O gas. Ya. Nah, nanti di sini apa? Delta H-nya berapa? Nah, jadi dari reaksi ini ya akan kita bolak-balik atau kita kali berapa itu ya biar menjadi seperti ini ya. Oke, di sini ada H2O liquid. Mana H2O liquid ini ya? Mintanya sebelah kiri, di sini sebelah kanan. Berarti reaksi ini kita balik ya. Jadi kalau saya balik menjadi H2O liquid tanda panah menjadi H2 gas ya. H2 gas plus setengah ya, setengah O2 gas, delta H-nya karena dibalik tandanya menjadi plus ya, plus 286 kilojoule. Selanjutnya ya, kita butuh H2O gas. Ini H2O gas sudah seperti ini. Berarti reaksi ini kita tinggal tulis aja ya. H2 gas ya plus setengah O2 gas ya menjadi H2O gas ya. Delta H-nya sama dengan min 242 ya kilojoule ya, ini ada per mol ya, mol min 1, ini juga mol min 1. Nah, jadi seperti itu ya. Terus gimana ya, kita akan coret-coret ya, ruas kanan dan kiri yang sama adalah H2 ya, kita coret di sini. Kemudian O2 nya setengah, ini juga setengah sama. Jadi kalau ini kita jumlahkan ya, akan menjadi H2O liquid menjadi H2O gas ya. Delta H-nya berarti plus sama minus ya, sama aja dikurangin aja ya, sama aja dengan 44 kilojoule ya. Nah, jadi nilainya segitu ya. Selanjutnya di sini mintanya berapa mol? Ini reaksinya adalah reaksi penguapan 1 mol ya. Di sini mintanya berapa mol ya? Berarti kita mencari N-nya. N sama dengan massa ya per ml ya. Masanya berapa? 5,4 ya, 5,4. Untuk air ya H2O ml-nya adalah 18 atau ketemu 0,3. Jadi delta H-nya sama dengan 0,3 ya, 0,3 dikali 44 ya, ketemu 13,2 kilojoule ya. Jadi untuk soal nomor 15 jawabannya adalah apa? Karena plus adalah kalimatnya penyerapan ya. Jadi jawabannya option yang C ya. Delta H-nya sebesar berupa penyerapan 13,2 kilojoule. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 17 ya. Diketahui persamaan termokimia ya, C2H2 gas ya plus 5/2O2 gas ya, tanda panah menjadi 2CO2 gas ya plus H2O liquid. Delta H-nya minus 1186,2 kilojoule. Pada pembakaran 5,6 liter C2H2 ya pada STP ya. Nah, di sini ada RC12 dan hanya 1 ya. A. Membebaskan 593,1 kilojoule. B. Memerlukan 593,1 kilojoule. C. Entalpi sistem bertambah sebesar 296,55 kilojoule. D. Diserap 296,55 kilojoule. Dan E. Dibebaskan 296,55 kilojoule ya. Jadi di sini adalah reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran 1 mol ya, 1 mol dari C2H2. Yang ditanya kalau pembakaran sekian mol, pembakaran 5,6 liter ya, 5,6 liter itu pada STP berapa mol ya. Nah, kita mencari molnya dulu. Pada STP N sama dengan V per 22,4 ya, sama aja 5,6 ya dibagi 22,4 ya, sama aja dengan 0,25 mol. Berarti ya untuk 0,25 mol ya sama aja delta H-nya 0,25 dikali ya, ininya ada minus ya, minus 1186,2
Nah, ya ini ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya minus 296,55 kilojoule. Jadi ya, untuk soal nomor 17 ini ya, jawabannya apa? Yang pas adalah jawabannya adalah yang E ya, dibebaskan itu sama aja udah minus nilainya, sama aja 296,55 kilojoule ya. Jadi kata dibebaskan artinya tanda minus ya. Nah, jadi apa? Untuk soal nomor 17 jawabannya adalah option yang E. Selanjutnya adalah soal nomor 18. Bila 2,3 gram dimetil ether ya, MR-nya 46 dibakar pada tekanan tetap. Kalor yang dilepaskan adalah 82,5 kJ. Berdasarkan data ini, kalor pembakaran dimetil ether adalah ya. Jadi yang ditanya 1 mol pembakaran 1 mol dimetil ether itu ya, itu kalornya berapa? Yang A minus 413 kJ per mol, B plus 825 kJ per mol, C minus 825 kJ per mol, E plus 1650 kJ per mol ya, dan E minus 1650 kJ per mol. Oke ya. Jadi di sini ya, untuk pembakaran 2,3 gram ya dengan ml sekian adalah sekian ya, 82,5. Di sini kalimatnya dilepaskan, berarti tandanya minus ya. Kita cari molnya dulu. N sama dengan massa per ml ya, berarti 2,3 dibagi 46 ya, ketemu 0,05 mol ya. Ini maksudnya apa ya? Jadi untuk reaksi ini, untuk 0,05 mol ya, ini delta H-nya ya sebesar berapa? Dilepaskan minus ya, 82,5 ya, 0,5 kilojoule. Pertanyaannya, kalau 1 mol ya, kalau 1 mol itu ya delta H-nya berapa? Ya, kalimatnya di mana? Kalor pembakaran dimetil ether. Nah, ini maksudnya 1 mol. 1 mol nilainya berapa? Ya. Jadi caranya gimana? Ya, caranya 0,05 ya, biar 1 kali berapa? Ya, 0,05 biar 1 kali 20 ya, sama aja 0,05 ya dikali 20. Ini akan ketemu 1 mol. Ya. Ini juga sama ya, karena biar yang ini kali 20, yang ini juga kali 20 ya, sama aja dengan Win 82 ya, 0,5 dikali 20 ketemu minus 1650 kJ ya per mol. Jadi apa? Untuk soal nomor 18 ya, jawabannya adalah option E ya. Kalau untuk pembakaran dimetil ether ya sebesar minus 1650 kJ per mol. Ke bawah ya. Jadi untuk soal nomor 19 jawabannya adalah option yang C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 20. Untuk menguraikan ya 1 mol CaCO3 menjadi CaO dan CO2 diperlukan 178 kJ. Diagram tingkat energi yang sesuai dengan data tersebut adalah yang A ya. Di sini CaCO3 menjadi CaO plus CO2, delta H-nya minus 178 kJ. B ya, CaCO3 menjadi CaO plus CO2, delta H-nya plus 178 kJ. Yang C, CaO plus CO2 menjadi CaCO3, delta H-nya plus 178 kJ. D ya, CaO plus CO2 menjadi CaCO3, delta-nya plus 178 kJ. Dan yang E, CaO plus CO2 menjadi CaCO3, delta-nya minus 178 kJ. Oke, jadi kita buat reaksinya dulu ya. Di sini untuk menguraikan 1 mol, menguraikan ini menjadi ini. Jadi reaksinya adalah apa? CaCO3 ya. Di sini sebenarnya solid ya, atau sini nggak ada pasanya, kita nggak usah terus nggak apa ya. CaCO3 menjadi CaO plus CO2
diperlukan sama aja delta H-nya ya, nilainya plus ya 178 kJ. Nah, hasilnya gini. Ya. Oke, di sini ya kita tahu delta H-nya nilainya positif ya. Positif berarti apa? Reaksinya adalah endoterm. Ya, ini reaksi endoterm. Reaksi endoterm ya, tanda panahnya adalah ke atas ya, tanda panahnya ke atas. Nah, ini kuncinya di sini. Kita cari yang tanda panahnya ke atas ya. Jawabannya berarti antara B, ya option B yang ke atas, option D yang ke atas. Jadi cuman kalau enggak yang B, yang D ya, karena semuanya yang A, C sama E ke bawah. Kemudian selanjutnya ya, selain tanda panahnya ke atas, delta H-nya positif. Di sini deltanya positif, sini positif. Selanjutnya tanda panah ini menuju CaO plus CO2 ya, menuju CaO plus CO2 ya. Jadi ini ya. Oke, jadi apa untuk soal nomor 20 ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah option yang B ya. Di sini CaCO3 menjadi CaO plus CO2, delta H-nya plus 178 kJ.